Salam sahabat pembelajar, setiap Kamis malam Anda akan bersama dengan saya, Oki, dalam acara Live Talk with Oki. Pada setiap Kamis malam kita akan membahas berbagai topik yang berhubungan dengan kehidupan kita. Bisa kesehatan, ya, bisa keuangan, bisa bisnis, pengembangan pribadi, atau bahkan juga hukum dan pajak. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai kesehatan, yaitu tentang dan apa kaitannya dengan kesehatan. Kita akan berbincang pada malam hari ini dengan narasumber yang luar biasa, yaitu yang pertama adalah Ibu Astrida Wisnuwardani, dan satu lagi adalah Ibu Silviara. Kita ingin Bapak Ibu semuanya follow Instagram Indonesia Belajar di Indonesia_belajar.id dan juga fanpage Facebook kami di indonesiabelajar.id, dan jangan lupa follow juga Instagram dan Facebook saya, Idayanti Sudiro. Baiklah, kita akan menyapa dulu narasumber kita malam hari ini. Selamat malam Ibu Astrida dan selamat malam Ibu Silvi Sutikno. Selamat malam Bu Oki, selamat malam semuanya. Ya, apa kabar? Oki, malam Silvi, selamat malam semuanya. Apa kabar nih Mbak As dan Mbak Silvi? Wah, bagus sekali. Alhamdulillah sehat-sehat. Senang sekali untuk berada di sini. Terima kasih untuk undangannya. Ya. Nah, kita akan berbincang mengenai miracle walking. Mungkin ada beberapa dari teman-teman kita yang tidak terlalu familiar dengan miracle walking. Mungkin saya bisa tanya ke Mbak As dulu ya, sebagai koordinator dari miracle walking. Apa sih itu miracle walking, Mbak As? Iya, terima kasih Bu Oki. Iya, jadi miracle walking itu kami adalah komunitas yang membagikan pentingnya cara berjalan yang benar. Nah, kenapa harus berjalan yang benar? Karena dengan berjalan benar, kita bisa memperbaiki bentuk tubuh, bisa meningkatkan energi, dan bahkan bisa mengaktifkan sistem penyembuhan alami tubuh. Nah, jadi kita ini adalah kita dulu kumpul-kumpul, kita belajar cara berjalan yang benar dari workshop di Rahasia Berjalan Alami. Nah, terus kita ngerasain, wah, kok manfaatnya luar biasa gitu, sehingga kita bikin komunitas ini. Tujuannya adalah supaya kita bisa membagikan informasi ini, gimana caranya berjalan yang benar, terus latihan rame-rame gitu dengan semua yang kepengen tahu dan pengen belajar. Nah, sebetulnya sejak kapan ini didirikan, Pak? Kita mulai pertama kali perdana latihan bareng Miracle Walking itu 2017. Udah lama ya? 2017 ya? Wow, dan lumayan lama juga ya Mbak As. Tapi sejak ada pandemi 2020 ya, berarti kegiatannya gimana Mbak As? Nah, itu dia. Penuh dengan rasa sedih karena nggak bisa ketemu temen ya kan, namanya komunitas nih, kita kan senengnya ngumpul, terus latihan, jalan bareng, bercanda, makan-makan gitu ya. Iya, makan-makan tuh, seru banget setelahnya ya. Bukan hanya untuk kesehatan ya, tapi bareng-barengnya itu ya Mbak As. Iya, seru banget kan, jadi semangat. Nah, kalau dulu sebelum pandemi gimana? Sebelum kita pandemi dulu, kita banyak ya di beberapa kota di Indonesia, ada di selain Jakarta, terus juga ada di Bandung, terus ada di dari ujung ya, Medan, ada Palembang, ada Pekanbaru, ada terus Lampung, ada terus Jakarta. Saya lagi inget-inget peta Indonesia nih, jadi dari kiri ke kanan. Jakarta, iya. Bandung ada, terus Jogja, Semarang, Solo, Surabaya, Malang, wow. Terus ke timur ada lagi Makassar,
Mana lagi Bali yang lupa. disebut? Oh, Bali kelewatan. Wah, iya benar. Nangis Bali. dong. Nangis. Bali rame loh padahal. Jadi cukup ramai di sana. Itu di luar negeri juga banyak juga. Di Australia Di ada. luar negeri juga ada komunitas Iya, seperti ini ya. betul. Gitu. Nah, boleh diceritakan sedikit apa sih kegiatannya dan Miracle Walk itu seperti apa? Boleh dikasih gambaran atau Mbak As mungkin ada videonya yang bisa memberi gambaran kepada sahabat-sahabat belajar di sini? Oh, boleh. Nah, kita kan suka foto-foto ya. Jadi saya Harus setiap kali ketemu pasti harus foto. ya, jadi kita salah satu kewajiban setelah selesai latihan adalah foto bersama gitu. Nah, ini saya share dulu ya screen saya. Oke, udah kelihatan? Sudah terlihat? Ya, jadi, nah ini foto-foto kita. Ini lagi latihan, kalau yang ini lokasi di Jakarta. Kalau ada yang pernah tahu, ini adalah di Gelora Bung Karno kalau di Jakarta. Ini kita jalan, muter-muter di sela-sela pepohonan ya, biasa di Gelora Bung Karno. Terus kita sebelum di GBK juga kita pernah di Jakarta itu di CFD di Jalan Raya ya. Jadi asik juga sih, rame kan kalau hari Minggu. Car Free Day ya? Iya, Car Free Day terus kita jalan gitu di situ rame-rame ya, sama ondel-ondel juga, sama kadang-kadang ada bebek juga sama di situ, rame lah ya. Seru deh ya. Nah, terus di samping itu kita juga suka ada kegiatan bersama komunitas lain. Ini contohnya di sini kita waktu itu kolaborasi dengan komunitas Love Pink. Kalau ada yang pernah tahu, Love Pink itu adalah komunitas penyintas cancer. Jadi kita waktu itu, ini makanya cewek-cewek ya kebanyakan ini, karena khusus cancer payudara ya. Jadi kita latihan bareng sama mereka. Terus pernah juga kita bareng sama, waktu itu diundang perusahaan yang namanya Abbott. Itu perusahaan apa ya, pharmaceutical gitu ya, obat-obatan. Jadi waktu itu kita diundang untuk sharing mengenai Miracle Walking di Family Day-nya Abbott. Gitu. Seru lah ya, ini kalau ini orangnya rame banget ya, karena di Car Free Day tapi di Tamrin. Jadi rame banget. Kemudian juga kita suka masuk radio. Nah ini teman-teman di Makassar ya waktu itu cerita-cerita mengenai kegiatan komunitas kita waktu itu melalui radio Suara Celebes di Makassar. Ini teman-teman dari Makassar. Terus juga udah sering masuk koran, dan masuk TV udah sering. Antara lain di CNN, kemudian di Tribun, terus ada lagi ini di Net TV. Mau diputar ya? Ini ada saya soalnya. Boleh. Ada saya nih soalnya masuk TV. Jadi ini lagi latihan di GBK ceritanya waktu itu. Bekerja setiap hari, duduk di belakang meja, bawa barang berat, pakai high heels untuk perempuan, dan mikir, itu pasti bikin badan kita tuh cepat capek dan cepat lelah. Sama halnya dengan saya nih, yang saya ini profesinya sebagai seorang jurnalis, setiap hari kalau liputan, kadang saya pakai backpack, kadang saya pakai tas one shoulder seperti ini. Emang sih kelihatannya sepele, tapi beneran deh, badan saya tuh cepet banget capeknya. Nanti di sini saya akan diajarkan gimana sih cara jalan kaki yang baik dan benar. Gunanya itu untuk memperbaiki bentuk tubuh, untuk meningkatkan energi, sekaligus mengaktifkan sistem penyembuhan secara alami di dalam tubuh. Nah, yang mengajari saya berlatih berjalan dengan baik dan benar adalah komunitas pejalan kaki Miracle Walking. Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat jadi lokasi kami berlatih. Tapi sebelum mulai latihan, pemanasan dulu yuk supaya tidak cedera. Berdiri tegak, kaki lurus, dan telapak kaki juga harus lurus menapak sempurna membentuk angka 11. Pemanasan sudah, langsung saja kita latihan berjalan dengan baik dan benar. Pertama, berdiri dengan kaki selebar tulang pinggul, posisi badan tegap.
Lalu berjalan santai, ayunkan kaki ke depan dengan tumit adalah bagian yang pertama menyentuh tanah. Saat salah satu kaki meluncur ke depan, letakkan berat badan ke bumi. Simple kan? Lalu ulangi terus-menerus, ayun, tumit menapak terlebih dulu dan berjalan santai. Selama ini banyak orang yang tak memperhatikan cara jalannya. Ada yang menghentakkan kaki atau berjalan dengan jarak kaki terlalu membuka atau menutup hingga berjalan terburu-buru. Padahal itu bisa menyebabkan tekanan yang tidak baik pada lutut hingga tulang belakang. Akibatnya, badan bisa cepat lelah, bahkan bisa mempengaruhi sistem sekresi atau pengeluaran sisa-sisa zat dari dalam tubuh loh. Nah, tahu kan di telapak kaki kita terdapat titik-titik syaraf yang berfungsi menstimulus kerja organ di seluruh tubuh kita? Untuk itulah cara berjalan sangat penting, salah satunya sebagai alat penyembuhan alami. Kita harus berjalan dengan otot dan bahkan dengan serabut otot. Nah, kaki menapak itu kebanyakan kayak gini loh. Enggak terbuka seperti ini. Kita punya titik-titik sini ya di kaki tuh 5 dari refleksologi. Begitu ditapakan rata, nah itu stimulus supaya titik refleksologi itu aktif. Lumayan nih latihan 1 jam badan jadi lebih sehat dan lebih bugar. Nah, buat good people semuanya yang punya masalah susah tidur atau punya masalah dengan tulang belakang, boleh banget untuk nyobain olahraga berjalan kaki dengan baik dan benar ini. Anggi Pasaribu, Tris Iswanto melaporkan untuk NET. Ikutan! Ayo, Mbak. Nah, gitu ceritanya. Kalau pengen lihat kegiatan komunitas kita, kita juga ada beberapa testimonial, tapi gimana Bu Oki? Apa kita mau coba dulu gimana caranya, atau mau gimana? Mau ngobrol lagi aja? Iya, tadi sepertinya sudah diterangkan ya Mbak As, apa bedanya nih berjalan biasa dengan berjalan miracle walking. Cuma rasanya nggak afdol kalau sahabat pembelajar di sini nggak merasakan sendiri atau paling nggak punya pengalaman gitu ya. Apa sih yang diajarkan di miracle walking yang mungkin bisa dirasakan oleh para sahabat pembelajar? Silahkan. Oke, nah nggak kebetulan sih. Bersama kita kan ada Mbak Silvi nih. Kita memang kalau di komunitas miracle walking, setiap kita latihan, kita usahakan selalu didampingi oleh instruktur rahasia berjalan alami. Nah, malam ini kita ada Mbak Silvi. Nanti Silvi akan kasih contoh ya gerakan miracle walking kayak apa sih gitu. Sebelumnya saya putar dulu kali ya videonya supaya ada gambaran dulu. Sip. Oke, saya play ya. Keluar ya. Berdirilah dengan jarak kaki kiri dan kanan sekitar selebar tulang pinggul, santai dan tidak terburu-buru. Ayunkan kaki, luncurkan tubuh ke depan. Ayun, luncurkan tubuh. Lepaskan berat tubuh ke bumi dan terimalah balasan bumi untuk menyehatkan dan menyegarkan seluruh tubuh, menenangkan pikiran, dan sebagainya. Ayun, luncurkan tubuh. Lepaskan berat tubuh ke bumi, dan terimalah balasan bumi untuk menyehatkan dan menyegarkan seluruh tubuh, menenangkan pikiran, dan sebagainya. Ayun, luncurkan tubuh. Wah,
Gitu Gerakannya sebetulnya contohnya. sederhana ya, Mbak As. Iya, Ayun, gampang. luncurkan tubuh. I see. Dan mengayunkan ini kelihatannya tadi dari paha ya. Saya melihatnya dari paha dan kemudian waktu mengayunkan tubuh ke depan tuh sepertinya lurus. Nah, mungkin gimana? Mbak As mau minta Mbak Ya, Silvi untuk memperagakan lagi dan mengajak iya. teman-teman semua di Mbak sini ya. Siti mungkin bisa kasih contoh ke kita biar Baik. semuanya bisa coba langsung. Mungkin Bapak, Ibu, adik-adik, kakak-kakak yang ada di rumah bisa berdiri semua dari kursi atau dari tempat tidurnya yang cukup nyaman. Kita akan mencoba bersama-sama untuk melihat langsung nih. Mungkin bagi yang belum pernah juga pasti penasaran, ini miracle walking apanya yang miracle? Wow, ini sangat ajaib. Bukan sulap, bukan sihir ya Mbak As ya. Mbak Astrida mungkin bisa kasih Apa tuh? instruksinya nanti Oh, saya. Oke. Iya. Ya, jadi tadi instruksi pertamanya adalah ayun. Oh, sorry. Sebelum mulai, berdiri. Berdirilah Ya. dengan kedua kaki lurus ke depan, selebar tulang panggul. Nah, ini bukan daging pinggul, tapi tulang panggul. Daging pinggulnya soalnya ada tambahan 10 cm, Mbak As. Jadi Tulang rasain ya. tulangnya ada di mana, nah itu kira-kira segitu. Mungkin Silvi boleh contohin kalau terlalu lebar seperti apa? Nah, ini biasanya kalau terlalu maco ya, terlalu lebar seperti ini, atau terlalu dekat seperti ini. Iya. Nah, jangan terlalu dekat, jangan terlalu lebar. Sebaiknya selebar tulang pinggul kita. Tarik garis lurus ke bawah, itulah jarak yang paling alami. Dan ini keywordnya adalah seperti angka 11. Jadi kalau ngelihat ke bawah, nunduk, lihat telapak kaki, oh iya sudah angka 11. Ya, berarti sudah cukup lurus. Oke, nah baru setelah itu ayunkan kaki. Ayun. Nah, terus langkah ayunnya ini mungkin Silvi boleh dari samping ya, biar kelihatan bagaimana sih mengayun kaki. Ya, ayun. Ya. Ayun. Nah, kakinya mendarat di tumit duluan. Luncurkan tubuh ke depan. Nah, ini alami aja ya, meluncur ke depan. Terus lepaskan berat tubuh ke bumi. Kemudian nanti kalau di rekamannya itu ada reminder ya, biarkan rasakan balasan dari bumi sampai tembus ke pintu energi di atas kepala. Nah, ini kalau ada reminder gitu ya kita diam aja, posisinya seperti ini, kaki depan menapak rata, terus kaki belakangnya tidak mendorong, tapi otomatis ya dia naik ke atas karena memang alami begitu ya kalau mau melangkah. Lagi ya, ayun, luncurkan tubuh. Satu langkah lagi, ayun, luncurkan tubuh. Nah, udah, cuman itu aja. Nah, Mbak As, rasanya sepertinya kayaknya kita bisa gitu ya Mbak As ya. Tapi boleh nggak sih dikasih tahu atau Mbak Silvi juga ya bantu kalau yang salah itu gimana sih? Ini kan katanya miracle walking sesuatu yang bisa memberikan hal yang berbeda ya. Tapi kalau kalau salah itu seperti apa gitu contohnya Mbak As? Jadi setelah ada research selama beberapa tahun, apalagi sekarang pengajar RBA dan instruktur para pengurus miracle walking tuh hobinya kalau ngelihat orang jalan pasti ngelihat tuh di mall, di taman, di mana aja tuh jalannya ada yang salah gitu. Nah, ini ada 5 kesalahan terbesar yang cukup umum dilakukan oleh kita semuanya. Yang pertama, seperti tadi Mbak As sudah bilang ya, jarak antara kaki kiri dan kanan tuh biasanya kurang alami, kurang benar. Jadi kalau tidak terlalu dekat seperti ini, karena dulu kan kita diajarin tuh
wah harus tegap seperti ini harus nempel. Iya, itu rasanya sopan ya, Mbak Silvi ya. Betul sekali, orang Jawa harus pakai kemben ya kan, Bu Oki. Iya. Oh iya, begini. Nah, tapi kalau jarak kiri kanan terlalu sempit kayak gini, itu terasa sebenarnya kurang alami. Kita ada tekanan di sini. Baik, dan juga kalau terlalu lebar, nah itu juga rasanya kurang alami. Jadi yang paling tepat itu adalah selebar tulang pinggul. Ya, tarik garis lurus. Nah, kemudian seperti Mbak Asta dibilang juga, kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita berdiri itu kakinya suka mengarah keluar atau agak ke dalam. Nah, yang alami itu menghadap ke depan seperti angka 11. Kemudian kesalahan kedua, jarak antara kaki depan dan belakang pada saat kita mengayunkan kaki. Nah, biasanya terlalu lebar atau terlalu pendek. Jadi seperti yang tadi, pada saat kita mengayun, jaraknya itu seperti ini. Jadi di rahasia berjalan alami, kita mengajarkan jarak kaki belakang dan depan itu adalah panjangnya dari setengah panjang telapak kaki kita. Jadi umpamanya kalau telapak kaki kita ada sekitar panjangnya 20 cm, maka jarak antara kaki depan dan kaki belakang sekitar setengahnya, yaitu 10 cm. Ini dikira-kira aja. Kemudian yang ketiga, Bu Oki, itu berjalan kiri kanan, kaki kiri dan kanan tuh suka lain, nggak sama. Jadi pada saat orang berjalan tuh kadang-kadang yang kaki kanan suka ke kanan, yang kaki kiri itu seperti ini gitu. Jadi ada juga macam-macam. Jadi pada saat kelas saya kayak gitu jalannya dulu. Saya juga ngaku. Kaki kanan nendang keluar, kaki kiri sih lurus. Jadi lama-lama belok jalannya ke kanan. Iya, benar. Kadang-kadang kita nggak sadar kan, kok belok sendiri ya? Ternyata kaki kita itu kadang-kadang kiri kanannya tuh nggak paralel. Jadi punya otak sendiri-sendiri. Ya, lo ke sini gitu. Jadi seharusnya seperti Mbak Asta dibilang, dari mulai start kita berdiri, kedua telapak kaki mengarah ke depan. Dan kalau jalan itu semuanya tetap mengarah ke depan. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, kita berjalannya tuh suka malas, Bapak Ibu. Jadi, kenapa malas? Kita tuh kebanyakan ya pakai, tadi mungkin di video dijelasin Ibu Cassandra, kita berjalannya seharusnya pakai otot dan serabut otot. Namun kita tidak memakai otot-otot kita. Sehingga apa yang terjadi? Kendor. Jadi semakin seiringnya waktu, tambah lama tambah kendor. Jadi kalau jalan tuh males. Jadi begini, gitu kayak nggak ada semangat hidup gitu kan, apalagi kalau bangun tidur setengah tidur udah ngantuk gitu kan. Jadi di RBA atau di Miracle Walking kita diajarkan untuk menggunakan otot dan serabut otot, di mana sudah ada berat tubuh kita yang ditopang oleh kedua kaki. Kalau kita menggunakan otot dan serabut otot dengan benar, maka semuanya akan menjadi lebih firm, itu apa ya? Kencang, betul. Semakin kencang dan semakin kencang. Dan yang kencang tuh nggak cuma kaki doang, tapi sampai ke perut, ke dada, ke lengan, dan ke seluruh tubuh. Karena satu tubuh itu kan, tubuh itu satu kesatuan semuanya. Dan kesalahan kelima, biasanya kita menekan lutut dan pinggul yang ada di persendian-persendian kita. Kenapa kita bilang gitu? Karena kita sekali lagi nggak pakai otot dan serabut otot. Jadi kalau kita jalan, apalagi kita jalan mungkin sehari 5.000 langkah sampai 10.000 langkah kalau lagi aktif ya, itu sayang banget setiap kali kita menekan lutut dan pinggul, akan terjadi gesekan-gesekan terus-menerus yang mana semua persendian kita akan menjadi aus. Pada saat kita sudah bertambah usia, nanti pasti akan lama-lama sakit lutut, sakit pinggang kiri saya, pinggang kanan saya. Saya ada klien waktu itu yang ikut RBA tingkat 1 ya, itu benar-benar beliau datang tuh harus pakai tongkat karena setiap hari, setiap minggu, 1 minggu sekali harus ada suntikan di lutut untuk memberikan kayak pelumas karena lututnya sudah hampir aus. Nah, ya alhamdulillah beliau sudah oke sekarang setelah ikut rahasia berjalan alami. Jadi mungkin itu kesalahan yang cukup umum terjadi di
kita semuanya, Bu Oki. Ya. Dan yang mana nanti akan dibahas lebih lanjut kalau ikut Miracle Walking atau rahasia berjalan alami. Nah, sebetulnya ya, saya bertanya mungkin dengan Mbak Astrida atau dengan Mbak Silvi, silahkan yang menjawab. Jadi perbedaan utamanya nih antara Miracle Walking, tadi sebentar mengatakan Miracle Walking, sebentar mengatakan rahasia berjalan alami. Jadi sebetulnya bagaimana sih, apa persis bedanya? Nah, ini tadi saya baru mau komentar. Waduh, Mbak Silvi, bocorannya kok banjir. Itu tadi. Sorry kebanyakan ya. Saya suka ngomong kalau nggak di stop itu nggak bisa berhenti. Jadi kalau kita di Miracle Walking itu intinya adalah lebih sederhana ya, lebih santai. Tadi instruksinya juga cuma 2 ya, ayun, luncurkan, lebih ke arah apa yang bisa kita lakukan sehari-hari. Nah, tapi kita kebanyakan di Miracle Walking itu kita ikut belajar tadi ya rahasia berjalan alami. Nah, kalau di rahasia berjalan alami ini kan ada kata-kata rahasia. Nah, itu tadi ada bocoran-bocoran udah sepleteran dikasih sama Mbak Silvi ya. Tapi sebetulnya memang ada kunci-kuncinya supaya kita betul-betul terbuka untuk kita lebih sehat. Terus bukan cuma tulang sendi tapi sistem secara keseluruhan. Karena dulu waktu saya pertama kali belajar rahasia berjalan alami, saya pikir itu cuman supaya saya punya agenda pribadi gitu, pahanya jangan gede gitu kan, mau kenceng pahanya gitu. Ternyata hasilnya seluruhnya ikutan gitu. Jadi bukan cuma paha, tadi ya Mbak Silvi bilang, bukan cuma paha tapi bagian-bagian lain juga ikut kenceng. Terus bonusnya adalah saya sudah berusia loh, jangan salah. 10 tahun yang lalu dengkul saya udah mulai tuh bunyi letak-letak ya. Terus saya udah mulai deg-degan nih, aduh gimana. Nah, terus setelah ikut rahasia berjalan alami itu kurang lebih setahun ya. Saya juga belajarnya ya kurang rajin gitu, latihannya kurang rajin. Tapi melakukan lah ya. Setelah itu saya kerasa bahwa dengkul saya kalau sholat tuh kan biasanya kerasa banget tuh bunyi kletak gitu ya. Sekarang udah nggak bunyi sama sekali. Nggak ada, maksudnya tiba-tiba hilang gitu sampai heran. Oh ya kenapa ya gitu, saya nggak ngapa-ngapain loh gitu. Enggak deh, saya latihan RBA. Jadi dengan RBA itu betul-betul yang kita rasakan kunci-kunci itu kebuka semua sih sebetulnya ya. Jadi ada sesuatu di dalam gitu yang lebih dari sekedar latihan jalan aja gitu. Itu sebetulnya yang saya rasakan ya dari sudut pandang dua-duanya Miracle Walking dan rahasia berjalan alami. Jadi tapi kalau mungkin saya puterin videonya dulu kali Bu Oki yang rahasia berjalan alami. Okay. Jadi supaya kita ngerti kenapa sih kok beda gitu ya latihan Miracle Walking ditambah rahasia berjalan alami gitu ya. Oke, silakan. Saya puterin dulu videonya. Berjalan kaki adalah sesuatu yang kita lakukan sehari-hari. Asosiasi Penelitian Jantung Amerika mengatakan bahwa berjalan kaki 30 menit sehari meningkatkan kesehatan dengan jelasnya. Jadi, berjalan dapat meningkatkan kesehatan. Tetapi, apakah berjalan dapat menyembuhkan? Ya, dan ini bukanlah sebuah ide baru. Tahukah Anda saya siapa? Saya adalah Hippocrates, Bapak Kedokteran Modern. Saya pernah mengatakan, berjalan adalah penyembuh manusia terbaik. Tubuh kita sangat menakjubkan, dilengkapi dengan kemampuan penyembuhan alami. Tubuh kita dapat menyembuhkan diri sendiri
dan regenerasi sel terus-menerus. Tetapi kebiasaan jelek kita menghambat atau menghentikan kemampuan alami ini. Misalnya, mengangkat benda berat dengan cara tidak benar, postur tubuh yang tidak baik, dan sebagainya. Hal-hal ini mengakibatkan tulang belakang tidak align, yang secara langsung menimbulkan efek tidak baik pada berbagai organ tubuh. Masalah punggung, sakit panggul, sakit lutut adalah beberapa tanda dari tulang belakang yang tidak align. Ingatkah Anda Hippocrates mengatakan berjalan adalah penyembuh manusia terbaik? Kita berjalan 3.500 sampai 5.000 langkah setiap harinya. Tetapi, mengapa menurut penelitian 80% orang pada suatu saat mempunyai masalah tulang belakang? Karena cara berjalan kita tidak benar. Kami akan menunjukkan Anda 5 kesalahan umum dalam berjalan yang dapat menimbulkan masalah atau penyakit. Kesalahan 1. Lihatlah jarak kaki kiri dan kanan Anda. Apakah terlalu jauh, terlalu dekat, atau tepat? Kesalahan 2. Ambillah sebuah langkah. Apakah panggul Anda tertarik ke depan? Jika benar, Anda juga sedang menarik tulang belakang Anda dengan tidak benar. Kesalahan 3. Samakah langkah kaki kiri dan kanan Anda? Kesalahan 4. Berjalan malas? Apakah Anda menyebabkan paha atau pinggul Anda menjadi longgar? Kesalahan 5. Apakah Anda menekan lutut atau pinggul? Lutut atau pinggul Anda akan bermasalah di masa depan. Kesalahan-kesalahan dalam berjalan ini menimbulkan tekanan pada tulang, sendi, tulang belakang, dan sebagainya karena kita tidak mempergunakan otot kaki dengan benar. Temukanlah rahasia kesehatan dan kebahagiaan Anda. Dengan 6 kunci RBA, hentikan kebiasaan jelek sekaligus perbaiki bentuk tubuh, kemampuan penyembuhan alami, dan kesehatan Anda. Rahasia berjalan alami RBA meningkatkan kualitas tidur, fokus dan konsentrasi, pencernaan, mood, sirkulasi darah, tingkat metabolisme, pernafasan, semuanya meningkat. Juga mencegah dan mengurangi selulit dan varises. RBA menyehatkan, menyegarkan, menyembuhkan, dan menghilangkan masalah sampai ke penyebabnya. Kami mempunyai lebih dari 150 pengajar di 16 negara dan telah mengadakan seminar di 21 negara. Apakah Anda ingin memperbaiki dan memperindah bentuk kaki atau tubuh? Meningkatkan vitalitas, menghilangkan sakit pada sendi, pinggang, punggung tanpa obat. Ini saya sambung aja ya, kita punya testimonial sebetulnya tadi saya mau sharing lupa. Jadi dari teman-teman yang sudah ikut Miracle Walking ya, jadi mereka belum belajar RBA nih, tapi mereka sudah ikut Miracle Walking. Ini sudah ada beberapa testimonial. Nanti ini kita bisa bandingkan teman yang sudah ikut Miracle Walking seperti apa efeknya, dan teman yang sudah ikut RBA seperti apa efeknya ya. Ini ada. Silakan, Mbak. Ya. Sorry. Nah, Mbak Nur, setelah seminggu ikutan Miracle Walking, apa nih rasanya? Rasanya saya lancar BAB. Seriously, selama ini susah? Cius, lancar setiap pagi. Oh. Nah, itu Mbak Nur dari Denpasar. Nah, ini ada satu lagi teman kita dari Makassar. Ya, diulang-ulang di rumah. Ya. Apa Pak manfaatnya Pak Alasan? Ya, pokoknya yang paling terasa itu yang sakit di sini. Kaku, leher, bahu, sampai di sini itu bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun. Cuma ya agak instan.
Jadi kurang lebih 2 minggu, ya kalau ini hari mau dibilang sudah hampir 100%. Nah, stamina juga Pak. Yang sisa-sisa di pinggang sudah nggak ada. Nah, itu teman-teman kita yang ikut latihan Miracle Walking. Nah, kalau yang udah ikutan RBA, efeknya gimana? Ini mungkin Sylvie ada testimonial dari siapa teman kita mungkin? Iya, dari sekian banyak orang ya, Bu Oki sama Mbak As yang sudah merasakan benefitnya dari rahasia berjalan alam itu sebenarnya banyak sekali, termasuk saya juga pribadi, Mbak As juga banyak sekali nih ceritanya. Tapi mungkin untuk malam ini kita panggil salah satu peserta yang sebenarnya fresh from the oven, baru aja menderita penyakit cukup berat, tapi dengan bantuan RBA itu penyembuhannya luar biasa cepat. Saya aja sampai kaget, orangnya sekarang tuh malah bisa cuap-cuap seperti nggak pernah sakit sebelumnya. Jadi kita panggil Mas Rifki Effendi dari Makassar, yang sebenarnya tempat tinggalnya itu ada di Peru, tapi pindah ke Makassar untuk sementara waktu karena masa pandemi. Silahkan Mas Rifki Effendi, mungkin dari panitia bisa di spotlight beliaunya. Wah, ada yang muji bajunya Bu Oki bagus. Dari Pak Ivan. Jadi salah fokus nih, liatin baju saya ya. Terima kasih Pak Ivan. Nanti kita kasih kesempatan bagi yang ingin bertanya ya. Wah, ini Mbak Rosalia Amelia, semuanya bagus dan indah loh. Wah, terima kasih. Oke, baik. Ini Bapak, Ibu, adik-adik, kakak-kakak semuanya. Ini adalah Pak Rifki Effendi yang hadir malam hari ini untuk memberikan testimonialnya beliau yang baru aja sebenarnya terjadi baru beberapa bulan yang lalu ya Mas Rifki ya. Boleh nggak cerita sama kita nih? Apa yang terjadi, kemudian bagaimana sampai bisa duduk bersama-sama kelihatan seger banget, nggak kayak orang sakit. Terima kasih Mbak Sylvie. Selamat malam Bu Oki, selamat malam Mbak As. Selamat malam. Selamat malam juga semua. Oke, nama saya Rifki. Saya seperti tadi Mbak Sylvie bilang, saya emang domisili di Lima di Peru, tapi pas saya lagi liburan ke Indonesia, wah saya kena stroke gitu. Menurut cerita dokter, diagnosa dari dokter, secara holistik mereka cek bahwa ternyata stroke saya diakibatkan dari tekanan darah yang sangat tinggi dan itu disebabkan karena gen. Ya, selain daripada itu memang cara ya lifestyle saya juga nggak bagus ya. Saya makan makanan yang tidak sehat, sangat sering, dan hidup saya juga sangat stres ya, diakibatkan dari memang pekerjaan saya seperti begitu. Saya traveling banyak dan saya setiap hari stres. Pokoknya selalu dengan deadline berhadapan. Dan yang nggak aneh ya, tiba-tiba pada satu malam, waktu itu tanggal 26 Maret tahun 2020, saya jatuh dan oleh orang rumah dipanggilkan ambulan dan pada subuh-subuh itu dibawa ke rumah sakit. Nah, saya setelah di CT scan dan sebagainya, nah saya ketahui itu setelah saya sembuh ya. Ternyata ada di pembuluh darah di batang otak saya yang sebelah kanan itu perdarahan yang sangat berat, sehingga setengah badan saya memang lumpuh. Tetapi karena beratnya perdarahan tersebut, sehingga kelumpuhan itu tidak saja setengah tubuh, menjadi dua-duanya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi saya cuma bisa melihat aja gitu, melihat dan bicara juga
agak kurang baik lagi, paling cuman ya begitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, jadi kita anggaplah atau memang begitulah bahwa saya pada saat itu lumpuh total. Nah, setelah itu, pada itu pas zaman COVID waktu pertama kali baru muncul di Indonesia ya gitu. Pas kebetulan pas saat itu memang saya lagi liburan ke Indonesia. Terus dan dokter ahli syaraf saya menyuruh supaya saya ini dioperasi, nggak tahu yang harusnya apa yang dioperasi, saya juga kurang paham, katanya dari otak saya harus disambungkan selang ke perut saya. Hanya keluarga saya sedang di Peru, karena saya sendirian di Indonesia, jadi ditelepon ke Peru, ya pada bingung semua ya, tentu saja istri saya pada bingung, terus udah begitu, kebetulan kalau saya dipindahkan ke rumah sakit, itu di mana rumah sakit yang bisa saya dioperasi, otaknya menerima pasien COVID, sehingga istri saya merasa kurang setuju kalau suaminya harus dioperasi di rumah sakit tersebut. Ya sehingga akhirnya ujung-ujungnya ya nggak jadi dioperasi gitu ya, nggak jadi dioperasi. Nah, cuman dokter syaraf saya membuat bagaimana caranya supaya perdarahan itu tidak terus-menerus berdarah di dalam batang otak saya. Nah, tapi ya tetap saja badan kemudian harinya semakin tidak bisa ngapa-ngapain lagi, gitu, semakin lumpuh aja total. Jadi ya saya cuma bisa makan disuapin gitu ya, buang air apa semuanya harus dibantu oleh asisten. Nah setelah itu setelah beberapa minggu ya, kira-kira 21 hari saya di ICU, dokter menyarankan supaya saya dipulangkan saja ke rumah karena kalau di rumah sakit itu saya bisa kena COVID katanya, karena kalau sakit stroke begini bisa rentan sekali untuk COVID. Nah, jadi saya kalau ke rumah, cuman saya bilang sama dokter, kalau saya ke rumah, saya ini gimana ya, saya tinggal sendiri, lebih baik di rumah sakit aja deh, gitu kan. Kan nggak bisa ngapa-ngapain. Kebetulan ya saya ada teman-teman, sahabat-sahabat di Makassar, ini saya tinggal di Makassar sekarang, yang mereka juga dari komunitas Miracle Walking dan Rahasia Berjalan Alami ya. Jadi mereka dan saya juga memang sebelumnya sudah belajar ini RBA ini gitu ya. Hanya pembuktiannya ini setelah saya sakit ini ya gitu. Jadi memang RBA begitu mengubah hidup saya, jadi hal yang sangat penting di hidup saya untuk selama-lamanya gitu ya. Jadi begini, saya dengan kelumpuhan total itu tadi dibilang sama Mbak As ya, sama Silvi dikasih contoh ya, bahwa berdirilah angka 11 katanya gitu ya. Jadi saya waktu dengan kelumpuhan itu saya pulang ke rumah, terus saya dibantu oleh teman-teman gitu ya, karena saya sebenarnya udah dibeliin tongkat yang kakinya 4 itu untuk berdiri gitu ya. Nah, jadi dengan kaki angka 11. Hari pertama jatuh karena memang nggak ada energi sama sekali di dalam tubuh saya. Dan dokter bilang, aduh ini harus dibawa ke rumah sakit lagi karena bisa-bisa berbahaya lah, di tulang rusuk saya ini kayak ada apa, patah atau apa begitu ya, karena memang sakit juga, jatuh bak gitu kan. Iya, resikonya tinggi sekali. Iya, cuman memang semangat saya juga waktu itu ingin sembuh, ada ya banyak, besar sekali gitu ya. Dan saya juga percaya sekali ini RBA, kan tadi disebutkan ya bahwa tubuh itu diciptakan Tuhan begitu luar biasa ya gitu ya, dan bisa menyembuhkan diri sendiri. Nah, jadi saya sangat percaya dengan kata-kata itu, dan itu juga saya dapat dari pengajar saya, jadi kebetulan juga beliau adalah founder daripada Rahasia Berjalan Alami ini gitu.
Dan ya dengan kepercayaan itu, dengan tekad dan keyakinan, ya saya dimulai dengan angka 11 berdiri itu. Percaya atau tidak, ya, di hari kedua saya sudah bisa melangkah. Dalam kondisi saya lumpuh. Di mana teman-teman saya yang stroke atau ada saudara-saudara saja yang stroke sudah 3 tahun masih begitu saja, nggak bisa ngapa-ngapain dan istrinya harus melayani dia, gitu karena memang flat, gitu. Ya saya juga mengalami karena stroke kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, gitu cuma dia minta nyuruh-nyuruh, emosi tinggi, gitu kan ya karena kita nggak bisa ngapa-ngapain, paling bisa cuma marah-marah aja, yang mana istriku kan begitu kan. Tapi bersyukur ya, puji syukur pada Tuhan saya mengenal RBA ini ya. Hanya dengan berdiri seperti angka 11 begitu, di hari kedua ini benar-benar luar biasa ya. Saya bisa melangkah dengan memegang tongkat yang empat kaki itu, saya sudah bisa melangkah. Nah, di minggu keduanya, bukan lagi melangkah, tapi saya sudah mengelilingi rumah saya. Nah, rumah saya kebetulan cukup besar, dan saya bisa mengelilingi rumah. Kondisi stroke yang parah begini, saya bisa mengelilingi rumah, dan itu juga kebetulan saya pengen cerita. Kenapa? Pakai tongkat nggak kelilingnya? Pakai tongkat, pada saat itu masih pakai tongkat. Tetapi ada teman saya juga ya. Beliau ya saya sangat hormati sekali ya. Kebetulan saya lihat di sini beliau lagi nonton juga. Di sini ada Ibu Rosmala Dewi, Oma Dewi ya. Halo Oma, beliau ada dari Palembang. Beliau cerita ke saya bahwa beliau juga pernah kena stroke gitu. Jadi dia kasih semangat saya terus ya, Rifki kamu bisa lihat ini Oma. Dulu Oma stroke, di waktu di Perth kena lagi stroke katanya. Jadi dia sampai 2 kali kena stroke. Sekarang Rifki, Oma udah bisa jalan-jalan keliling dunia. Wah, langsung saya, oke Oma, kalau Oma bisa pasti saya bisa. Jadi Oma ngapain aja? RBA. Udah, aku ikutin gitu ya. Terima kasih Oma Dewi. Hebat sekali. Terima kasih Oma Dewi. Iya. Dan juga ada teman saya juga di sini lagi nonton, Evelyn Phillips ya. Dia juga memang pengajar RBA juga. Dia memang kasih saya semangat. Pokoknya Rifki, ayo jalan gitu ya. Ya awal-awalnya memang saya cuma bisa jalan sebentar aja ya, karena menderita stroke itu memang luar biasa ya. Tetapi ini benar-benar miracle. Pada bulan kedua saya sudah berjalan tanpa tongkat. Di bulan ketiga ya, karena keadaan juga saya sudah bisa menyetir mobil tanpa supir, menyetir mobil sendiri. Gitu. Jadi titik koordinasi saya yang tadinya ini mana kiri kanan agak-agak bengkok gitu kan ya, kalau nyetir mobil kan bukan cuma kita pakai tenaga aja, tetapi otak di situ berjalan. Nah, itu saya bisa lakukan dengan perjalanan yang cukup jauh. Dari tempat belajar mobil sampai ke rumah itu ada kira-kira 20 kiloan, dan saya berjalan mulus-mulus aja. Dan puji syukur kepada Tuhan, sekarang saya sudah bisa lagi traveling, sudah bisa lagi bekerja normal, dan tangan saya nggak apa-apa tuh, nggak kayak orang stroke kan biasanya tangannya nggak bisa bergerak gitu ya. Ini sekarang yang normal-normal aja gitu ya. Dan awalnya juga ini pas kebetulan saya pernah kerja sama juga dengan Mbak Astrida dan Mbak Silvi nih, waktu itu disuruh jadi moderator pas kebetulan saya masih baru lepas stroke-nya gitu. Jadi ngomong saya pelan-pelan AIU gitu, tapi saya lakukan juga. Dan juga kayaknya banyak Rifki nggak cuma itu aja, tapi kelihatan lebih muda, lebih fresh, terus kayaknya berat tubuh juga lumayan berkurang ya. Ya ini juga ingin saya ceritakan sedikit ya Mbak Silvi.
Terima kasih. Sebelumnya waktu saya masih belum stroke ya, saya itu memang lifestyle saya jelek sekali. Saya makan makanan tuh sembarang ya. Paling suka tuh gorengan ya, karena sekretaris saya selalu bawain, Pak ini ada tahu goreng gitu kan rasanya. Oh kenapa cuma sedikit bawanya? Lalu diupload di sosial media ya nggak? Baru diupload di sosial media. Bikin story. Ya iya, terus itu kalau saya juga ke tempatnya Mbak As atau Mbak Silvi itu selalu kasih makanan yang banyak-banyak, jadi ya saya juga gemuk sekali. Dulu itu berat saya itu lebih dari 100 kilo, dan benar-benar kepala besar, badan besar, wah pokoknya gemuk banget, dan rasanya kita juga nggak bisa bergerak dengan leluasa ya. Nah saya juga lucu ya, kenapa kok tiba-tiba dari ratusan kilo itu sekarang berat saya 77 kilo ya, bisa dikurang berapa sendiri kilo ya, itu Pak? Kira-kira turun berapa kilo Pak total? 30 kiloan lebih Bu. Wow, 30 kiloan ya. Tanpa diet. Nah, jadi yang saya pelajari adalah kenapa juga saya bisa kurus. Awalnya saya juga nggak ngerti kenapa sih saya bisa kurus ya. Ternyata saya rajin RBA. Terus gara-gara RBA itu memang kesadaran saya menjadi berbeda. Itu yang saya bilang di awal bahwa RBA ini membuat hal yang penting dalam hidup saya, merubah hal yang penting dalam hidup saya untuk selama-lamanya. Karena saya menjadi lebih sadar ya, karena memang setiap hari saya RBA 1 jam setiap hari, nah minimal 1 jam setiap hari. Nah jadi tubuh saya itu menjadi berfungsi secara alami. Ya, jadi makan juga saya nggak mau lagi makan yang seperti dulu. Wah sebanyak-banyak saya makan. Kalau memang badan saya sudah merasa kenyang, ya udah kenyang, nggak mau saya tambah lagi. Yang bahan-bahan yang gorengan seperti gitu ya, tubuh saya udah males terima lagi. Saya makan sampai sekarang gorengan, tetapi bukan yang harus makan terus-terusan gitu ya. Jadi sekretaris saya sekarang bilangnya buah-buahan Pak. Paling enak tuh buah-buahan. Oh iya pisang, tapi pisangnya pisang goreng ya. Gitu. Tapi kesadaran itu saya dapatkan dari RBA. Karena tubuh saya memang berfungsi secara alami seperti saya umur 10 tahun atau kata ya, pokoknya dari ya seperti baru lahir lagi gitu kan ya. Jadi badan jadi lebih fresh, makan juga nggak mau yang sembarangan. Bukan karena saya mau diet, bukan karena saya pengen badan mau bagaimana, tetapi memang tubuh saya memintanya seperti begitu. Nah itu yang luar biasa dari RBA ya. Gitu. Yeah. Jadi kira-kira itu ya Mbak Silvi yang bisa saya ceritain. Terima kasih banyak Mas mendapatkan Rifki. Gambaran dari cerita hidup saya yang sepenggal itu. Terima kasih banyak Mas Rifki dari Makassar. Indah sekali, dan ini benar-benar fresh from the oven, baru beberapa bulan lalu terjadi. Dan kita lihat Mas Rifki, nanti kita lihat beberapa bulan ke depan mungkin bisa jadi moderator untuk acara lain. Siapa tahu jadi semakin langsung wow, six packs dan semakin muda. Best of luck ya Rifki. Selalu sehat. Thank you. Thank you so much. Ya, terima kasih ya. Nah, kita mungkin karena waktunya sudah cukup larut ya, kita akan masuk langsung ke pertanyaan ya, Mbak As dan Mbak Silvi. Nah, di sini saya bacakan dari chat dulu. Malam semuanya, apa bedanya RBA sama MW? Nah, bisa tolong diringkaskan? Saya aja. Ya, jadi secara ringkasnya, kalau Miracle Walking itu sebetulnya adalah komunitas yang mempraktekkan cara berjalan yang benar. Di Miracle Walking, kita juga melakukan beberapa gerakan yang sederhana ya, tadi cuman Ayu meluncurkan.
Nah, sedangkan RBA itu adalah teknik berjalan alami. Jadi kita di Miracle Walking sebetulnya belajar rahasia berjalan alami. Di rahasia berjalan alami itu gerakannya lebih mendetil. Jadi kalau tadi Miracle Walking cuma 2 ya, Ayun luncurkan. Kalau di rahasia berjalan alami tadi sudah ada 6 kunci RBA tadi di video ya. Jadi gerakan jalan kita itu di breakdown menjadi 6. Tujuannya tidak lain adalah untuk menstimulasi kemampuan tubuh kita untuk penyembuhan sendiri. Itu ringkasannya. Jadi lebih detail ya Mbak As, apalagi yang saya tahu kan kalau lokakarya rahasia berjalan alami itu dari pagi sampai sore gitu ya. Iya. Betul. Jadi memang dibahas setiap kuncinya. Nah, kemudian betul ada sekali. pertanyaan berikutnya dari Pak Tony ya. Saya sudah coba MW sejak 2 tahun lalu, tapi sakit badan sebelah kiri masih berlanjut. Apa yang salah? Ya, Mbak Silvi mungkin. Mungkin akan lebih baik kalau kita bisa melihat cara berjalan yang bersangkutan secara langsung, dan juga mungkin selain itu postur tubuh sehari-hari juga sangat menentukan, Bu Oki. Kadang-kadang kita berjalan latihan selama 30 menit atau 1 jam dengan menggunakan rekaman atau bersama-sama dengan teman-teman lainnya. Namun pada saat setelah latihan, duduknya postur tubuh masih suka membungkuk, atau cara berdirinya juga masih kurang benar dan sebagainya. Jadi faktor-faktor yang lain juga itu harus diperhatikan. Masih banyak ya yang perlu Masih banyak, diperhatikan, iya. ya, Mbak. Betul. Karena setiap kali kita menggunakan tubuh kita, itu sangat berpengaruh pada kesehatan kita juga. Jadi tidak hanya pada saat kita melangkah, tapi cara kita berdiri, postur tubuh kita waktu duduk. Nah, kebanyakan pada saat duduk itu atau pas ngelihat HP atau apa itu suka menekan leher, tulang belakang dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali faktor. Tapi kalau memang selalu dilatih, semoga bisa lekas sembuh dan mungkin nanti bisa ikut acara Miracle Walking berikutnya secara online. Oh, saya kasih bocoran lagi nih Mbak As. Kita akan adakan segera ya Miracle Walking online, cuma waktunya ditentukan ya Mbak As ya. Betul. Oke, terima kasih Mbak Silvi. Ini dari Pak Ivan Chandra. Terima kasih sharingnya Pak Riki, ikut prihatin dan syukurlah sudah pulih. Saya bisa merasakan tersiksanya bagaimana. Jadi Pak Ivan Chandra ini juga pernah merasakan seperti ini nih, Mbak As dan Mbak Silvi ya. Saya mantan lumpuh, 95% terbaring, 14 bulan, nggak bisa gerak dan tertolong juga oleh RBA. Thanks RBA. Terima kasih Pak Luar Ivan biasa. sharingnya. Bersyukur sekali Pak Ivan. Kemudian ada lagi juga pertanyaan. Wah, ada komen nih. Pak Rifki, 20 tahun lebih muda katanya. Pak Rifki, mantap. Kemudian ada lagi ya pertanyaan. Jika terjadi dislokasi dari Ibu Yanti atau patah tulang di panggul, bagaimana cara berlatih berjalan? Dan apakah cara berjalan yang dilatih ini bisa menghilangkan vertigo? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yanti atas pertanyaannya. Jadi jika terjadi dislokasi atau patah tulang di panggul, itu bisa dilatih dengan cara Miracle Walking atau rahasia berjalan alami. Namun jika terasa sakit atau apa, mohon tidak untuk dipaksa. Jadi biasanya kita menyarankan yang bersangkutan untuk menggunakan tongkat terlebih dahulu atau bersandar di tembok dan lain sebagainya. Nah, biasanya setelah orang ya kita lihat biasanya yang setelah ikut Lokakarya dan Miracle Walking, mereka bilang, aduh bekas operasi saya 15 tahun yang lalu kok sakit lagi gitu. Nah itu biasanya karena ada jaringan-jaringan yang dulunya belum sempat terbentuk dan sekarang bisa diperbaiki setelah berjalan dengan benar. Jadi ada perbaikan lagi yang tidak bisa dibenarkan pada saat operasi karena ini semuanya alami. Lalu pertanyaan kedua, apakah cara berjalan yang dilatih ini bisa menghilangkan vertigo? Ini kebetulan keluarga saya itu banyak yang kena vertigo. Jadi
pada saat mereka vertigo gampang banget gitu. Sembuhnya itu karena mereka hanya berdiri dengan yang tadi angka 11, lalu melakukan beberapa langkah RBA atau miracle walking sambil disambi masak. Ada juga sambil nunggu cucian selesai, udah hilang vertigonya. Dulu sempet juga ada klien saya dari Sidoarjo, saya waktu itu ngajar di Malang. Nah, beliau itu dilarikan keluarganya dari rumah sakit malam sebelumnya di opname karena sudah ada vertigo akut dan mengkonsumsi obat-obatan selama beberapa tahun, cukup banyak. Nah, digendong ke lantai 3 di studio RBA di Malang oleh Satpam karena beliau tidak bisa berjalan dengan benar karena udah vertigo akut. Nah, kemudian duduknya paling belakang di sofa. Nah, setelah itu kita ada latihan berjalan, rahasia berjalan alami. Itu jam 11 sudah latihan berjalan, beliau udah bisa duduk di sofa. Habis itu setelah makan siang latihan jalan lagi jam 2, jam 3 duduk di paling depan sendiri. Kemudian setelah selesai jam 4 sore ya, Bu Oki kan biasanya selesai jam 4 ya, kita 4:30. Terus beliau pamit ngambil kunci dari temennya. Sini, aku yang nyetir ke Sidoarjo. Nah, itu luar biasa, itu bener-bener yang menurut saya sangat bermakna dalam hidup saya ya, karena hanya dengan berjalan benar aja, nggak ada satu hari, nggak ada 24 jam, beliau yang vertigo akut barusan diculik dari rumah sakit di opname malam sebelumnya, itu bisa nyetir sendiri hari berikutnya hanya dengan berjalan RBA aja. Jadi saya tidak menjamin, kita semuanya tidak menjamin kesembuhan, namun apa yang kita lakukan di sini boleh dicoba dan benefitnya luar biasa. Ya, terima kasih. Kebanyakan ngomong ya saya ya. Tolong di stop kalau ngomongnya terlalu banyak, Bu Oki. Iya, kita masih ada pertanyaan, nanti kita mau dengan singkat ya supaya teman-teman di sini juga tetap bisa tuntas dan bahagia nih begitu selesai ya. Grup MW dan KSH dikembangkan dalam setiap langkah akan lebih selaras dan sangat menyehatkan lahir dan batin. Setiap latihan sambil senyum. Oh ini dari Mbak Rosalia ya, ini sebagai sharing juga ya. Terima kasih Mbak Rosalia. Dan ada pertanyaan dari Pak Hasan dan Pak Hasan Fikri ya. Beliau menanyakan, miracle walking bisa menyembuhkan low back pain atau tidak? Oh, Pak Hasan rasanya juga pernah ya teks ke saya ya, Pak Hasan. Silakan, mungkin bisa dijawab oleh Mbak Silvi. Baik, terima kasih Pak Hasan Fikri atas antusiasmenya terhadap miracle walking dan RBA. Jadi pada saat kita melakukan langkah yang lebih alami dan lebih benar, maka akan terjadi penyesuaian yang cukup signifikan yang terjadi pada tulang belakang kita. Di mana tulang belakang kita itu semuanya nyambung ke organ-organ tubuh. Jadi biasanya low back pain itu biasanya cuma beberapa langkah aja dengan cara yang benar, insya Allah nanti akan bisa berkurang. Nah, sekali lagi kita tidak menjanjikan kesembuhan, namun untuk testimonial banyak orang, low back pain, upper back pain, pain sepanjang spine kita atau tulang belakang itu banyak sekali jauh berkurang setelah mempraktekkan MW maupun RBA. Oke, terima kasih Pak Silvi. Terima kasih Pak Hasan Fikri. Atau Mas ya ini ya, Mas Hasan Fikri. Mas. Ada lagi pertanyaan dari Ibu Rini ya. Bagaimana caranya konsul untuk memperbaiki cara berjalan dengan baik? Saya mengalami frozen shoulder yang efeknya nyeri di lengan tangan kanan kiri. Dokter menganjurkan untuk operasi. Mungkin dianjurkan ikut lokakarya ya kalau sudah mulai lebih berat seperti ini ya, Bu Sylvia. Silahkan. Ya, jadi mungkin nanti Bu Astrida akan share ke Bapak Ibu adik-adik semuanya beberapa alamat yang bisa dihubungi jika nanti akan ada acara miracle walking secara online dan rahasia berjalan alami workshop atau lokakarya.
Jadi mungkin nanti bisa menghubungi panitia dan kita akan alokasikan waktunya untuk yang bersangkutan. Tanggalnya mungkin Ibu Rini bisa menyesuaikan tanggal dan waktu yang cocok untuk ikut. Iya. Oke, berikutnya, apakah penggunaan sandal kesehatan atau sepatu juga dapat membantu? Terima kasih. Iya, Ibu Karen, terima kasih pertanyaannya. Jadi di Rahasia Berjalan Alami, sandal-sandal yang ada konturnya itu memang ya nanti dibahas lebih lanjut ya di Lokakarya, tapi mungkin bisa kita berikan contoh. Sebenarnya yang paling bagus itu adalah yang sol sepatunya flat, jadi tidak menggunakan kontur, apalagi yang depannya itu ada kurva ke atasnya, karena biasanya sandal-sandal tersebut atau sepatu-sepatu tersebut itu malah membuat tubuh kita semakin malas, membiarkan, jadi dibiarin seperti itu. Jadi seharusnya kita itu yang alami itu flat saja. Rahasia Berjalan Alami atau Secrets of Natural Walking itu sebenarnya ada sepatu khusus untuk kesehatan, di mana kita ada kerjasama dengan sepatu Leek. Itu sangat bagus sekali. Jadi kalau saya sendiri pribadi saya pakai itu, jalan beberapa menit aja udah keringatan. Ya, karena dia betul-betul menstimulasi telapak kaki kita, meridian kita, dan zona refleksi kita semuanya tersimulasi. Jadi untuk sementara sih saya sarankan pakai aja sepatu atau sandal yang solnya itu flat atau datar, sedatar mungkin. High heels kalau bisa dihindari deh. Kemana juga high heels di rumah aja kok. Oh iya, Bok. Iya, kalau di rumah doang pakai sandal rumah aja, swallow. Bapak Ibu semuanya, ya, tentang Rahasia Berjalan Alami juga ada bukunya loh. Jika Bapak Ibu mau membelinya, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Endah ya, di mana Bapak Ibu mendaftar untuk ikut Zoom ini. Ya, nanti juga Bu Endah bisa tolong ditaruh di chatnya ya, nomor telepon Bu Endah jika Bapak Ibu ada yang mau membeli buku Rahasia Berjalan Alami karangan Bapak Irmasyah Effendi sebagai penemu dari RBA. Ya, sebagai pertanyaan terakhir nih, Mbak Silvi atau Mbak As ya, salam kenal, saya baru saja mengikuti CBAMW secara online. Ada bagian latihan dengan menghentikan langkah, dengan instruksi merasakan atau menerima energi bumi. Maksudnya ini apa ya? Ya, bagus sekali nih Mas Arief pertanyaannya, berarti beliau sangat menyimak tadi rekamannya. Padahal cuma bentar ya Mbak As. Betul. Ini kalau ada door prize, kita kasih door prize nih Mas Arief. Ini window prize. Window prize. Jadi betul sekali. Jadi ini yang sangat menarik di Miracle Walking. Jadi Bapak, Ibu, kakak-kakak, adik-adik itu tidak perlu untuk mengikuti Lokakaryanya. Jadi kita ingin coba dulu, monggo silahkan. Nah di sini sudah ada rekamannya di mana ada kata-kata hentikan langkah dan rasakan energi dari bumi. Nah, Bapak Ibu tahu kita semuanya itu berada di bumi yang sangat indah, yang adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi bumi itu sebenarnya mempunyai energi yang luar biasa indah, di mana setiap manusia itu diciptakan oleh Tuhan telah mempunyai hubungan timbal balik kasih sayang dengan bumi, di mana dengan kita menyadari hal tersebut, secara otomatis kita akan menerima energi bumi itu terus-menerus 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Jadi asal kita menyadari itu, maka akan ada satu perasaan indah. Tinggal menyadari aja, tidak perlu yang kita harus wah semedi atau apa, tinggal sadari aja. Dan nanti kalau dengerin rekaman dari Miracle Walking pada saat online sama-sama, nggak usah ngapa-ngapain, cuman ya santai, senyum, mengikuti perasaan. Nah nanti akan ada satu aliran energi yang indah dari bumi. Nah itu yang akan membuat tubuh kita jauh menjadi lebih segar, pikiran juga lebih segar juga, dan itu biasanya akan meregenerasi banyak sekali sel dari tubuh kita. Dan salah satu alasan kenapa Mas Rifki sekarang nggak mau makan gorengan itu juga karena ya itu, karena tubuhnya udah langsung semakin segar. Maka kalau ngelihat yang barang-barang kayak gorengan tuh udah hatinya udah ngomong
No but yes, yes but no, enggak deh gitu ya. Jadi maksudnya seperti itu, semoga cukup jelas ya Mas Arief. Oke, Ya. sudah menjawab ya. Ini dari Bu Rini. Terima kasih Mbak Silvi. Saya suka suara semuanya narasumber nih. Mbak Silvi, Bu Oki, Bu Astrida. Nah, terima kasih ya Mbak Rini. Bapak Terima Ibu kasih semuanya. Mbak Rini. Pasti Bapak Ibu merasa sangat terinspirasi ya dengan mendengarkan ulasan dari Miracle Walking dan kemudian juga rahasia perjalanan alami. Jika Bapak Ibu ingin membagikan untuk teman-teman, jangan lupa setiap Kamis malam seperti ini akan ada YouTube-nya kira-kira hari Sabtu atau Minggu. Nanti Bu Endah akan share di Indonesia Belajar. Jadi Bapak Ibu juga bisa membagikan kepada orang lain yang membutuhkan tetapi tidak bisa ikut pada malam hari ini. Dan tentang rahasia berjalan alami, kira-kira beberapa bulan yang lalu saya juga pernah share, waktu itu saya sendiri yang menceritakan tentang rahasia perjalanan alami, kiranya itu juga akan memperlengkap apa yang di-sharekan pada malam hari ini. Dan tentang tadi Bu Dewi ya, tadi Pak Rifki juga menyebut ada Ibu Rusmala Dewi. Minggu kemarin ketika saya share tentang self-healing, Bu Rusmala Dewi juga menceritakan tentang bagaimana beliau juga sembuh dari penyaluran energi dengan Reiki Tummo. Jadi kita semua bertiga ini adalah dari komunitas dari Natural Way of Living. Jika Bapak Ibu ingin tahu lebih lanjut tentang kegiatan dari Natural Way of Living, Bapak Ibu juga bisa mampir ke website kami. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih kehadirannya sampai malam hari ini cukup larut nih. Biasanya nggak sampai semalam ini nih, Mbak A sama Mbak Silvi. Seru kita soalnya. foto bersama dulu ya. Iya, hari ini soalnya seru banget nih. Mas Dio atau Bu Endah bisa membantu kita untuk foto bersama? Iya, Bu Oki Dengan bisa. Ya, oke, terima kasih. Yang lain teman-teman silakan membuka kameranya ya, kita akan foto bersama. Baik, selamat malam Bapak dan Ibu. Akan saya fotokan ya. Fotonya dilakukan 4 kali. Foto pertama, 1, 2, 3. Baik, tunggu sebentar. Tuh, ada yang belum dibuka tuh kameranya. Silakan dibuka kameranya teman-teman. Mas Dio juga belum dibuka kameranya. Malu. Untuk foto kedua, saya fotokan 1, 2, 3. Baik, tunggu sebentar. Untuk foto ketiga, 1, 2, 3. Untuk foto yang terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu semuanya, jika Bapak Ibu ingin dapat acara-acara ya yang diadakan di acara Live Talk with Oki, silakan Bapak Ibu juga gabung di WA Group Indonesia Belajar. Silahkan hubungi dengan Ibu Endah yang ada di chat room tadi, dan Bapak Ibu akan masuk ke WA Group kita sehingga Bapak Ibu selalu tahu acaranya apa pada setiap Kamis malam ini. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, juga para narasumber semuanya, Pak Riki juga. Sampai kita ketemu lagi. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Thank you. Terima kasih. Have a good night.